Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kutipan catatan kaki dan daftar pustaka. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Lisa Sagita. Padanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kutipan. Kutipan merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat di dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Sementara itu, pengertian dari kutipan juga dapat diartikan sebagai pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai dengan tanda. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan merupakan pengambilan suatu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Di sini ada fungsi dan jenis-jenis kutipan. Fungsi dari kutipan itu adalah untuk menunjang pendapat penulis, memperkuat suatu teori dalam penelitian karya ilmiah sebagai bukti tanggung jawab penulis, dan mencegah terjadinya plagiarisme. Kutipan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengambil kajian dari buku, jurnal, artikel yang secara utuh tanpa mengubah bahasa yang digunakan. Kutipan langsung memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu terdiri dari 4 baris atau lebih diketik dalam satu spasi, dimulai pada ketukan ke-6 dan tepi kiri atau tanpa tanda petik. Yang kedua, apabila dipandang perlu, beberapa kata sebelum bagian yang dikutip dapat dihilangkan dan diganti dengan tanda elipsis. Sumber kutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbit, nomor halaman, contohnya Bailey, tahun 2006, halaman 12. Contoh kutipan langsung satu spasi yang di awalnya ditandai dengan tanda elipsis. Mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa memerlukan masukan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Pati 5 tahun 2013 halaman 4. Di sini ada juga kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah meminjam pendapat para ahli atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis. Kutipan tidak langsung memiliki perbedaan dengan kutipan langsung seperti kutipan tidak langsung hanya dituliskan tahun penerbit dari buku, artikel, ataupun jurnal. Pada kutipan tidak langsung, tidak perlu ada tanda elipsis dan tanda kutip. Contoh kutipan tidak langsung. William dan Santata tahun 2015 menyatakan bahwa fitur merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu catatan kaki. Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber rujukan sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar-benar memiliki kejujuran ilmiah. Catatan kaki biasanya berada pada bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Fungsi dan tujuan catatan kaki adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Juga, tujuan catatan kaki adalah agar si pembaca dapat mengetahui identitas sumber rujukan
secara langsung pada halaman tempat kutipan berada. Prinsip dan ketentuan penulisan catatan kaki. Yang pertama, dipisahkan dari teks sebelumnya dengan jarak 2 spasi dengan menggunakan garis sepanjang 15 spasi dari margin kiri. Kemudian, diketik menggunakan ukuran font 11 dengan 1 spasi. Kemudian, jika penomoran dengan angka Arab, maka dimulai dari margin kiri setelah karakter ke-7 sebagaimana awal paragraf. Bagian selanjutnya ditulis sejajar dengan margin kiri. Lalu, nomor dan teks catatan kaki tidak dipisahkan dengan spasi. Penomoran catatan kaki dimulai dari diurutkan per bab. Setiap berganti bab, catatan kaki selalu dimulai dari nomor 1. Kemudian, penempatan catatan kaki tidak boleh melampaui margin bawah. Jadi, tulisan catatan kaki paling akhir pada suatu halaman berjarak 3 cm dari sisi kertas terbawah. Lalu, nama pengarangan ditulis sesuai dengan aslinya, tidak mendahulukan nama belakang. Segenap gelar akademik yang berada di depan dan atau di belakang nama seseorang tidak dicantumkan dalam catatan kaki. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Sally Auliani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Yang selanjutnya, pola penataan unsur catatan kaki. Nah, yang pertama, ini contoh catatan kaki dari sumber buku. Jadi, catatan kaki dengan sumber buku, teks yang pertama digunakan, ditata dalam urutan, nama penulis ditulis sesuai aslinya tanpa mendahulukan nama akhir, tanda koma, judul buku ditulis dalam cetak miring. Kurung buka, tepat, kota terbit, (2), nama terbit, tanda koma, tahun penerbit, kurung tutup, tanda koma, nomor halaman, dan titik. Jika penulis 2 orang, maka dicantumkannya 2. Jika penulis 3 orang, 3 orang atau lebih dicantumkannya nama penulis pertama dan diikuti DKK, singkatan, dan kawan-kawan. Yang contoh kedua, kutipan langsung mengikuti kutipan pertama. Jika kutipan kedua langsung mengikuti kutipan pertama, unsur catatan kaki yang ditulis berupa kata, singkatan, dalam bentuk cetak miring, tanda titik, tanda koma, nomor halaman, kutipan kedua berada dengan nomor halaman kutipan pertama. Apabila nomor halaman sama, cukup ditulis. Yang ketiga, contoh kutipan di seling sumber. Ya, contoh kutipan di seling sumber, catatan kaki yang dicantumkan adalah nama akhir penulis, tanda koma, 2 kata awal, judul buku yang dicetak miring, tanda titik, tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik. Jika penulis 2 orang, nama akhir yang disebutkan hanya penulis pertama. Next. Contoh yang keempat, pengarang memiliki 2 karya. Nah, jika seseorang pengarang memiliki 2 karya tulis atau lebih dan disebutkan untuk pertama kali secara berurutan dalam satu nomor catatan kaki, nama penulis urutan kedua diganti dengan kata idem. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kata idem dengan kata atau angka yang mengakhiri catatan kaki sebelumnya. Yang selanjutnya, contoh kutipan berasal dari buku. Jika sebuah sumber kutipan berasal dari buku yang ditulis oleh pengarang Arab klasik dan Arab penghargaan, dan pengarang tersebut dikenal pembaca melalui satu nama. Meskipun sebenarnya memiliki nama-nama lebih dari satu, maka unsur nama dalam catatan kaki yang ditulis berupa nama yang terkenal saja. Yang selanjutnya, contoh nama pengarang sama dengan pengarang yang lain.
Berbeda dengan itu, jika secara kebetulan nama pengarang yang satu sama dengan nama pengarang yang lain, buku atau artikelnya digunakan sebagai sumber kutipan nama, perlu disebutkan dalam catatan kaki ya. Yang selanjutnya, contoh sumber kutipan berasal dari Al-Quran. Jika sumber kutipan berasal dari Al-Quran, Arab maupun Al-Quran dan terjemahnya, unsur catatan kaki yang ditulis berupa kata Al-Quran tanpa dicetak miring, tanda koma, nomor surat, titik 2, nomor ayat, dan tanda titik. Nomor surat dan nomor ayat menggunakan angka Arab, bukan angka Romawi. Jika dalam satu nomor catatan kaki terdapat 2 atau lebih kutipan Al-Quran, unsur catatan kaki yang ditulis sama dengan kutipan pertama, tanpa menyebutkan kata Al-Quran. Yang selanjutnya, next. Contoh kutipan dari hadis Nabi. Kutipan dari hadis Nabi harus diambil dari sumber aslinya. Yang selanjutnya, contoh kutipan atas. Kutipan atas, catatan kaki ditulis sumber pertama dan sumber kedua yang dipisahkan, tanda koma, misalnya mengutip karya. Yang selanjutnya, contoh kutipan dari buku. Kutipan dari buku, terjemah bahasa asing, judul buku ditulis sesuai hasil terjemahnya, bukan judul aslinya. Setelah itu, tanda koma, kata singkatan terjemahan yang diakhiri tanda titik dan diikuti nama penerjemahannya dalam urutan nama asli. Yang selanjutnya, contoh kutipan berasal dari artikel. Jika kutipan berasal dari artikel dalam sebuah buku, unsur catatan kaki ditulis berupa nama pengarang sesuai dengan urutan aslinya. Tanda koma, judul artikel di tanpa kutipan. Next. Contoh yang selanjutnya, contoh kutipan artikel dari jurnal. Jika kutipan artikel sebuah dari jurnal, unsur catatan kaki yang dicantumkan berupa nama pengarang sesuai dengan susunan aslinya, tanda koma, judul artikel, tanda kutip tanpa cetak miring, tanda koma, nama jurnal yang dicetak miring, tanda koma, nomor jurnal dalam bentuk angka Arab, kurung buka, dan tahun penerbit, kurung tutup, tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik. Yang selanjutnya, contoh kutipan dari unsur catatan kaki berupa penulis, koma, tanda kutip buka, judul, tertutup, titik 2, nama penerbit, tanda koma, tahun penerbitan, tanda kurung tutup, tanda koma, nomor, dan halaman, tanda titik. Yang selanjutnya, contoh kutipan dari skripsi. Kutipan yang diambil dari skripsi, tesis dan yang tidak diterbitkan unsur catatan kaki ditulis berupa nama penulis dalam bentuk urutan asli, tanda koma, judul skripsi, tesis, atau tanda kutip tanpa dicetak miring, tanda koma, tanda kurung buka, kata skripsi, tesis, atau tanda koma, nama perguruan tinggi, tempat perguruan tinggi, tahun penulis skripsi, tesis, atau disertai diikuti kata tidak diterbitkan, koma, nama perguruan tinggi, koma, tahun sesuai cover, tanda kurung, tutup, tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik. Next. Yang selanjutnya, contoh unsur identitas.
tempat, nama, atau tahun penerbit tidak ada dalam sebuah sumber, maka harus dicantumkan tanda TK tanpa kota tempat. TP tanpa nama penerbit atau TT tanpa tahun penerbitan. Tanda tanya juga dapat dicantumkan bila ada unsur identitas yang diragukan. Yang selanjutnya, contoh bersumber dari wawancara. Catatan kaki bersumber dari wawancara menulis adalah nama orang yang diwawancarai, seterusnya dicetak miring, tempat wawancara, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh dari sumber internet. Catatan kaki yang berasal dari sumber internet, cara menulis adalah nama situs, judul, tulisan dalam tanda kutip, alamat situs, dokumen ditulis lengkap, waktu pengambilan, diterbit tanda kurung. Yang selanjutnya, contoh dari sumber digital. Catatan kaki yang berasal dari tema yang diakses dalam tanda kutip, nama aplikasi dan versi aplikasi dalam tanda kurung titik. Yang terakhir, contoh dari sumber Arab. Sebagai catatan, cara penulis sumber Arab dengan sumber non-Arab sedikit berbeda. Dalam penulisan identitas sumber misalnya, Arab Indonesia harus diterapkan secara tepat sesuai dengan aslinya. Akan tetapi, nama tempat penerbitan disesuaikan dengan nama Indonesia. Khusus buku Arab terbitan lama yang tidak disebutkan nama kota, nama tempat terbit diganti dengan nama negara. Sekian, terima kasih. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Farid Maksum. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Ini digunakan agar pembaca mengetahui sumber rujukan dari suatu karya ilmiah. Nah, dengan cara itu, pembaca yang ingin menyelidiki dan atau mengidentifikasi sumber rujukan aslinya dapat mempergunakan daftar pustaka sebagai referensi langsung. Kemudian di sini ada prinsip penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka hanya memuat sumber referensi yang pernah dikutip dan dicantumkan pada catatan kaki. Yang kedua, penulisan nama penulis tanpa mencantumkan gelar akademik. Yang ketiga, penulisan nama mendahulukan nama belakang yang dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya, Syihab, M. Quraisy. Bila ada dua orang penulis, nama penulis kedua ditulis sesuai urutan aslinya. Yang keempat, penulisan dalam daftar dimulai dari margin kiri, tidak diberi nomor urut. Bila satu sumber pustaka memerlukan 2-3 baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada karakter ke-7 dari margin kiri. Yang selanjutnya, urutan dalam daftar disusun menurut abjad nama penulis. Nama Arab yang biasanya menggunakan al, misalnya Al-Farabi, urutan abjad yang digunakan adalah dari huruf F-nya, yaitu dimulai dari Farabi. Kemudian, masing-masing sumber pustaka ditulis dalam 1 spasi, sedang antar sumber pustaka ditulis dalam jarak 2 spasi. Kemudian di sini ada penulisan daftar pustaka berdasarkan karakteristik nama seseorang. Yang ke-1, nama utama ditentukan pada nama akhir seseorang. Misalnya, Waluyo Condronegoro ditulis Condronegoro, Waluyo, diakhiri tanda titik. Yang kedua, inisial yang tidak diketahui kepanjangannya ditulis tanpa perubahan. Misalnya, Mawardi WR tetap ditulis Mawardi WR. Yang ketiga, nama yang didahului kata sandang ditulis sesuai dengan aslinya. Misalnya, Sri Herlambang tetap ditulis Sri Herlambang.
Kemudian nama Arab biasanya menggunakan nama keluarga belakang, misalnya Abdullah Ibnu Mas'ud ditulis Ibnu Mas'ud Abdullah. Kemudian nama Arab juga menggunakan nama nisbah di belakang nama aslinya, misalnya Abdullah Ibnu Idris Asy-Syafi'i ditulis Asy-Syafi'i, Abdullah Ibnu Idris diakhiri tanda titik. Lalu nama Arab menggunakan nama suku, misalnya Abdullah Al-Haddad ditulis Al-Haddad, Abdullah diakhiri tanda titik. Selanjutnya, nama keluarga atau marga nama-nama Inggris ditulis lebih dulu, misalnya John F. Kennedy ditulis Kennedy, F. John diakhiri tanda titik. Dan yang terakhir, nama Cina baru, misalnya Tumiran Ho San ditulis Ho San, Tumiran diakhiri tanda titik. Nama Cina ortodoks, misalnya Tan Zhou Hok ditulis Tan, Zhou Hok. Nah, berikutnya ada kelompok daftar pustaka berdasarkan sumber. Yang pertama ada kelompok buku teks. Di sini ada penulis perorangan. Ditulis dengan nama penulisnya terlebih dahulu, nama penulis atau penulis kedua, kemudian dilanjut titik, tahun terbit diberi titik juga, judul buku dicetak dengan miring, kemudian titik, edisi jilid juz volume jika ada diikuti ke nomor titik, kota terbit, lalu ada titik 2 dan nama penerbit titik. Kemudian ada dari kumpulan karangan sejumlah penulis dengan satu atau beberapa editor, disusun dari nama penulis titik, tahun terbit titik, judul tulisan diapit tanda kutip tanpa dicetak miring, diikuti kata dalam, judul buku dicetak miring titik, nama editor didahului kata ed titik, kota terbit titik 2, nama penerbit titik. Kemudian ada dari penyusun lembaga, disusun dari nama lembaga titik, kemudian tahun terbit titik, judul buku dicetak miring titik, edisi jilid juz volume jika ada diikuti ke nomor titik, kota terbit titik 2 dan nama penerbit titik. Dan yang terakhir ada buku terjemah, yaitu disusun dari nama penulis titik, tahun penerbit titik, judul buku terjemahannya bukan judul buku asli, dicetak miring titik, edisi jilid juz volume jika ada, kemudian diikuti ke nomor titik, nama penerjemah yang diawali kata ter titik, kota penerbit titik 2, nama penerbit titik. Kemudian ada yang nomor 2, yaitu kelompok jurnal atau majalah atau surat kabar. Jika berdasar penulis perorangan atau penulis badan atau lembaga, disusun dari nama penulis artikel, titik, tahun penerbitan, titik, judul tulisan dalam tanda kutip tanpa dicetak miring, titik, nama penerbitan dicetak miring, titik, volume atau disingkat vol, diikuti nomor, titik, kota terbit, dan nomor halaman titik. Nah, catatan di sini khusus penerbitan harian atau mingguan setelah kota terbit diikuti tanggal, bulan, tahun penerbitan yang dipisahkan titik 2. Kemudian ada penulis anonim. Disusun dari nama penerbit tanpa digarisbawahi atau dicetak miring, titik, tahun penerbitan, tanggal dan bulan penerbitan, titik, judul karangan ditulis kapital pada huruf awal kata, kecuali kata tugas dan digarisbawahi. Kemudian tanggal dan bulan penerbitan, titik, judul karangan ditulis kapital. Kelah lanjut di kadinya. Penulis anonim.
nama penerbit tanpa digarisbawahi atau cetak miring, titik, tahun penerbitan, koma, tanggal dan bulan penerbitan, titik. Judul karangan ditulis kapital pada huruf awalnya, kecuali kata tugas dan digarisbawahi, koma, dan diberi nomor halaman, titik. Nah, di sini ada nomor 3, kelompok bukan publikasi dan sumber lapangan. Nah, poin A dari makalah, seminar, penataran, atau lokakarya. Susunannya adalah nama pengarang, titik, tahun penyajian, bila ada, titik, judul makalah dalam tanda kutip, titik, kata-kata makalah disajikan dalam, diikuti dalam pertemuan, koma, kemudian kota tempat pertemuan, koma, tanggal dan nama bulan pelaksanaan seminar. Poin B, bersumber dari skripsi, tesis, atau disertasi. Susunannya adalah nama penulis, titik, tahun yang tercantum pada sampul depan, titik, judul skripsi, tesis, atau disertasi dalam tanda kutip, kemudian kata skripsi atau disertasi yang diikuti tanda tidak diterbitkan, koma, nama kota tempat perguruan tinggi, titik 2, dan nama fakultas diikuti nama perguruan tinggi, titik. Nah, catatan di sini poin ke-5 dan ke-6 dalam tanda kurung. Ada nomor ke-4 yaitu kelompok internet dan digital. Poin A, bersumber dari internet. Penggunaan sumber internet harus mempertimbangkan kapabilitas penyedia layanan yang disesuaikan dengan tema penelitian. Cara menyajikan seperti pada catatan kaki dengan sedikit perubahan sebagai berikut, yaitu susunannya ada nama web, alamat yang merujuk pada tempat dokumen, lalu judul tulisan yang dirujuk dalam tanda kutip, dan waktu akses dalam tanda kurung, yaitu hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Kemudian pada sumber digital, susunannya adalah nama tampilan, kemudian nama file aplikasi, versi aplikasi, titik, topik dalam tanda kutip, dicetak miring hanya jika bukan bahasa Indonesia, seperti pada contoh. Kemudian sumber primer manual kalau ada, sebelumnya didahului tanda koma. Nah, penggunaan sumber digital hanya sebagai sumber sekunder dan harus diikuti sumber manual. Sekian dari saya, terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada para pemateri. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.